Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pernka Dewi Priyatna, NPM A1C025002. Di sini saya akan membuat tugas filsafat pendidikan. Pengertian filsafat. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu dari kata philos dan sophia. Philos artinya cinta yang sangat mendalam, dan sophia artinya kearifan atau kebijakan. Jadi, arti filsafat secara harfiah adalah cinta yang sangat mendalam terhadap kearifan atau kebijakan. Secara etimologis, kata filsafat berarti cinta kebijaksanaan, yang diambil dari kata philos berarti mencintai dan sophos artinya bijaksana. Jadi, filsafat adalah kegiatan berpikir dalam berpikir untuk mencari keutamaan mental. Secara ringkasnya, berfilsafat itu berpikir. Sehubung dengan itu, tidak semua kegiatan berpikir disebut filsafat. Karena ciri dari kegiatan berfilsafat adalah kegiatan berpikir yang sangat mendalam dan menyentuh. Dengan demikian, filsuf adalah seseorang yang memikirkan hakikat sesuatu dengan sungguh-sungguh, mendalam, dan menyentuh serta harus bijaksana. Filsafat dalam Pendidikan 2005 mengemukakan gagasan bahwa dalam pendidikan itu harus menuju kepada pembentukan manusia yang utuh. Lebih jauh, dinyatakan bahwa pendidikan memperhatikan kesatuan aspek jasmani, rohani, aspek diri atau individualitas, dan aspek sosial, aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, serta segi serba keseimbangan. Manusia dengan dirinya, konsentris, dengan lingkungan sosial dan alamnya horizontal, dan dengan Tuhannya yaitu vertikal. Filsafat pendidikan dalam konteks pendidikan Indonesia. Landasan filosofis pendidikan Indonesia. Pancasila sebagai dasar filosofis pendidikan dibangun dari nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini menjadi basis tujuan pendidikan emosional yang menekankan karakter, moral, dan etika warga negara. Filsafat Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan Indonesia yang menekankan bahwa pendidik bukan hanya mengajar, tetapi fasilitator pembangunan karakter. Memberi dorongan dari belakang, konsep ini masih dipakai secara luas sebagai prinsip pendidikan di Indonesia. Pancasila sebagai filsafat pendidikan Indonesia merupakan suatu dasar yang digunakan oleh bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadi acuan atau pedoman pelaksanaan pendidikan Indonesia yang sesuai pada nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan dasar untuk mengkritisi permasalahan yang terjadi di praktik pendidikan di Indonesia. Suatu pendidikan tidak dapat berdiri sendiri, tapi dipengaruhi oleh politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Pendidikan berperan penting dalam menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup bangsa. Maka dari itu, pendidikan diusahakan dan diselenggarakan oleh pemerintah sebagai sistem pengajaran nasional. Dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada dua hal yang harus dibedakan, yaitu pengajaran dan pendidikan, yang harus bersinergi satu sama lain. Adapun menurut beliau, pengajaran bersifat memerdekakan manusia dari aspek hidup lahiriah atau kemiskinan dan kebodohan, sedangkan pendidikan mengarah pada memerdekakan manusia dari aspek hidup batin, otonomi berpikir, dan mengambil keputusan, martabat, mentalitas, dan demokratik. Jadi, jelaslah bahwa manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya secara lahir dan batin tidak terganggu kepada orang lain, akan tetapi ia mampu bersandar dan berdiri di atas kakinya sendiri. Artinya, sistem pendidikan itu mampu menjadikan setiap individu hidup mandiri dan berpikir sendiri. Sistem pendidikan yang sebenarnya adalah bersifat mengasuh, melindungi, dan meneladani. Maka, untuk dapat mencapai ini, perlulah ketetapan pikiran dan batin yang akan menentukan kualitas seseorang sehingga rasa mantap tadi dapat tercapai. Sifat umum pendidikan yang beliau camkan adalah segala daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran, inventor,
Cabang-cabang filsafat yang tradisional terdiri atas 4, yaitu logika, metafisika, epistemologi, dan etika. Namun demikian, berangsur-angsur berkembang sejalan dengan persoalan yang dihadapi oleh manusia. Maka untuk mempermudah pemahaman kita perlu diutarakan cabang-cabang filsafat yang pokok. Yang pertama, metafisika, yaitu yang berkaitan dengan persoalan tentang hakikat yang ada atau segala sesuatu yang ada. Yang kedua, epistemologi, yaitu yang berkaitan dengan persoalan hakikat pengetahuan. Yang ketiga, metodologi, yaitu yang berkaitan dengan persoalan hakikat metode ilmiah. Yang keempat, logika, yaitu yang berkaitan dengan persoalan penyimpulan. Yang kelima, etika, yaitu yang berkaitan dengan persoalan moralitas. Dan yang terakhir, yaitu estetika, yaitu yang berkaitan dengan persoalan keindahan. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.